Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Manchester United versus RB Leipzig. Pertandingan yang di babak pertama hanya 1 gol ini diakhiri dengan hujan 4 gol tambahan ke gawang Gulaschi. Leipzig yang hingga analisis ini dibuat berada di peringkat 1 Bundesliga dan belum terkalahkan harus takluk dari Man United yang masih berkutat di peringkat 15 EPL. Bukan berarti Liga A lebih bagus dari Liga B, namun ini menunjukkan bahwa pendekatan tiap game itu sangat berbeda. Seperti analisis-analisis di sini yang banyak didasarkan game per game. Nah, penasaran pendekatan apa yang dipakai Solskjaer kali ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Solskjaer menurunkan 3 gelandang berbarengan di pertandingan ini, mirip dengan apa yang dilakukan di babak kedua melawan PSG. Matic, Fred, Pogba berada di depan 4 back, Van de Beek di belakang striker dan pos di depan diisi Martial dan Greenwood. Sementara Leipzig turun dengan formasi yang di atas kertas 4-1-4-1. Kunci dari Nagelsmann adalah tactical versatility yang bergantung pada lawan dan situasi in-game. Seperti di match ini, dia bisa ubah sistem 4 back dan 3 back dalam satu pertandingan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Dan fase build up atau bangun serangan ini akan berhubungan dengan pressing Man United. Terlihat shape 3 back dari Leipzig, formasinya bisa 3-1-4-2, bahkan secara rata posisi terlihat 3-1-6. Ini karena Leipzig menerapkan mekanisme in and out dan rotasi saat build up dari fase pertama ke kedua, terutama di tengah. Mekanisme in out dan rotasi posisi kerap dilakukan. Yang terjadi di sini adalah Henry yang posnya di wingback kanan in. Lalu Forsberg yang misi pos DM out, Campbell yang aslinya DM in untuk membuka opsi umpan. Ini menunjukkan sepak bola modern semakin cair dalam membentuk formasi atau shape. Dan counter taktik Solskjaer dengan memainkan formasi 4-3-1-2 on point. Shape ini tidak banyak terganggu dengan mekanisme tadi. Menggunakan 3 gelandang plus 1 gelandang serang yang kerap turun yaitu Van de Beek membuat area tengah Man United congest, di mana ini menyulitkan progresi Leipzig di tengah. Dan saat bola ke samping, seringnya ketika bola di CB terluar atau wingback jadi pemicu Man United untuk melakukan agresif press. Pemain mulai bertahan secara man-oriented dan menutup akses umpan. Meski Leipzig memegang kendali di awal babak pertama, nyatanya penguasaan bolanya gagal dikonversi menjadi penetrasi ke sepertiga akhir pertahanan Man United. Dan respon saat bola dipindah pun sangat baik. Wan-Bissaka langsung melakukan press disusul Fred melakukan cover. Fred memang melakukan tugasnya dengan baik terutama dalam membaca bahaya yang akan terjadi. Lalu merecycle situasi bertahan tadi menjadi serangan saat transisi. Dan gol pertama pun diawali aksi dia dalam bertahan di tengah. Setelah keunggulan ini, Leipzig memegang penguasaan bola. Namun, dominasi ini nggak berarti apa-apa karena solidnya cara bertahan Man United tadi. Tugas pertama Solskjaer berhasil, unggul, lalu menahan untuk tidak kebobolan di babak pertama. Poin positif lain adalah pemain sekelas Rashford dan Bruno bisa duduk di bangku cadangan melawan tim elit Bundesliga. Ini memberikan keuntungan terutama karena jadwal dalam 2 pekan melawan tim-tim yang berat. Selanjutnya adalah pendekatan proaktif dari Solskjaer yang harus diapresiasi. Meski unggul, manajer yang dijuluki babyface assassin ini makin menyerang. Pogba kini disupport 2 gelandang yang bertipe petarung sehingga posisinya lebih bisa naik. Sementara Rashford digunakan di kanan untuk menyerang sisi kiri Leipzig yang kini lebih menyerang.
dan memasukkan Rashford untuk menyerang ruang Upamecano dan Halstenberg. Taktik ini langsung berhasil di gol pertama Rashford. Di gol keduanya memanfaatkan kemampuan Fred tadi dalam recycle situasi bertahan menjadi menyerang. Melengkapi hat-tricknya juga terjadi di antara Halstenberg dan Upamecano. Keputusan Nagelsmann bertahan dari 3 back menjadi 2 back di game ini bikin koordinasi antara dua pemain ini kacau. Hal inilah yang dimanfaatkan Man United dengan Rashford-nya. Dan gol penalti Martial sebelumnya juga berawal dari Fred dan McTominay yang menggagalkan serangan sekaligus menginisiasi serangan balik. Unggul lebih dulu jadi modal Man United untuk mengaplikasikan taktik ini, karena lawan akan bermain terbuka guna menyamakan kedudukan. Dan sistem bertahan yang baik akan mendukung juga taktik ini. Bahkan hingga menit akhir pun Man United masih menerapkan pressing tinggi. Aspek paling impresif dari pertandingan-pertandingan terakhir Man United adalah susunan pemain dan game plan. Didesain berbeda namun sesuai dengan kebutuhan masing-masing game. Tentunya ini nggak lepas dari faktor eksekusi dari pemain yang juga sangat baik. Semenjak kalah dari Spurs, Solskjaer telah menurunkan 17 pemain dan 3 sistem formasi berbeda. Hal ini sangat berguna jadi modal pemain menampilkan performa terbaiknya dengan kondisi fit dan mengeksekusi game plan dari manajer dengan sempurna juga. Pertanyaannya, jika hasil buruk terjadi, apakah tepat jika dibilang Solskjaer miskin taktik? Well, rasanya terlalu berlebihan mengingat variasi yang sudah dibuat musim ini. Apalagi ditambah musim sebelumnya. Masalahnya adalah ketika melawan pertahanan yang rendah atau tim yang dari awal bertahan. Output serangan harus dari berbagai sisi dan ini adalah PR yang harus diselesaikan oleh Man United.